Bertemu lagi di renungan hari ini ya, puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab Hakim-Hakim ya, pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat 31. Judul perikopnya nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah, ya raja-raja, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermasuk bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan Allah Israel dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel, ya mereka diam-diam sampai engkau bangkit. Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan, kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan. Ceritakanlah hal itu di tempat-tempat penimbangan air menurut suara orang-orang yang berdendang. Di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatan yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan di pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian, bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput, umat Tuhan yang turun baginya sebagai pahlawan. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah, mengikuti engkau ya suku Benyamin dengan laskarmu. Dari suku Makir turunlah para panglima, dan dari suku Sebulun orang-orang pembawa tongkat pangeran. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling memanggil kawanan? Di pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilgal tinggal diam di seberang sungai Yordan, dan suku Dan mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal. Suku Aser duduk di tepi pohon laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Tetapi suku Sebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikianlah suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Raja-raja datang dan berperang pada waktu itu. Raja-raja Kanaan berperang dekat Taanak pada mata air di Megido. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerintah Sisera. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu menderaplah telapak kuda, karena terpacu lari kuda-kudanya. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Diberkatilah Yael istri Heber orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah air. Diminta orang tua, tetapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah disuguhkannya dadi. Tangannya diulurkannya mengambil palok, tangan kanannya mengambil tulang, ditukulnya Sisera, dihancurkannya kepalanya, dirembukkan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas digagahi. Dari jendela ibu Sisera menjenguk dan berseru, dan dari tingkap, mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran? Yang paling bijak di antara dayang-dayang menjawabnya, dan ia sendiri juga membalas perkataannya itu.
Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya? Gadis seorang 2 untuk setiap orang. Jarahan kain berwarna selai 2 untuk Sisera. Jarahan kain Sulaiman aneka warna sehelai 2 untuk leherku. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Ya, jadi setelah kemenangan yang dialami ya Deborah dan Barak, ketika Yael ya istri dari Heber ya membunuh ini ya Sisera ya, panglima perangnya Yabin ya, yang saat itu menindas bangsa Israel. Dan ketika bangsa Israel berdoa ya, ada Deborah ya, dikatakan nabiah ya, dan Deborah memanggil Barak, dan Deborah sudah mengingatkan ya bahwa Barak itu tidak akan mengalami atau istilahnya kehormatan untuk membunuh musuhnya, katakan seperti itu ya. Tetapi yang melakukannya seorang wanita ya, dan sudah diingatkan oleh Deborah bahwa yang membunuh itu wanita, dan ternyata yang membunuh itu Yael ya. Dan di sini nyanyian Deborah, Barak dan Deborah menyanyi bersama ya, untuk mengingat apa yang mereka alami dan kemenangan yang mereka alami. Kita akan baca ulang ya ayat demi ayat, dan kita akan renungkan. Dikatakan di ayat pertama, pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam. Demikian, jadi ini ya nyanyiannya. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan ya. Jadi itu yang dikatakan Deborah dan Barak lewat lagunya ya. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermasuk bagi Tuhan Allah Israel ya. Jadi ini yang dikatakan bahwa Deborah dan Barak mau bernyanyi ya, bersyukur, bermazmur bagi Tuhan ya, Allah Israel. Demikian kata Deborah dalam nyanyiannya. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya ya. Jadi ini yang dikatakan Deborah ya, mengenai perjalanan kemenangan-kemenangan orang Israel ya atas perkenanan Tuhan. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanannya terpaksa menempuh jalan yang berbelit. Jadi ini Samgar ya, Samgar kan juga ditulis ya, Samgar tuh di perikop sebelumnya tuh sudah membunuh 600 orang banyaknya ya musuh Israel ya, ada di nyanyian Deborah. Dan Yael ya yang membunuh Sisera juga ada di nyanyian Deborah ya. Samgar disebutkan, tapi di sini Samgar hanya tertulis 1 ayat ya. Kita akan lanjutkan ya. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit. Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Jadi dikatakan Deborah ini dikatakan ibu ya di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Jadi di sini dikatakan ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Ya, jadi ketika mereka menyembah ilah lain atau Allah baru, maka terjadilah perang. Itu yang terjadi ya. Allah yang Allah yang akan menyerahkan bangsa Israel tersebut yang menyembah ilah lain ya. Tapi ya sekali lagi Allah kan ya Allah yang selalu memegang janjinya ya. Akan selalu memegang janjinya terhadap Abraham, Ishak dan Yakub. Keturunan-keturunan Abraham, Ishak dan Yakub akan selalu diberkati Tuhan. Ya, ketika terjadi sesuatu ya yang bisa mengganggu perjanjian antara Tuhan dan Abraham
maka kita lihat ya bahwa Tuhan yang akan turun tangan langsung ya. Itu yang terjadi ya. Karena Tuhan itu selalu menepati janjinya ya. Makanya sampai seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa mengganggu ya perjanjiannya antara Tuhan dan Israel, maka Allah yang akan turun tangan sendiri ya, mengirim nabi-nabinya, mengirim orang-orang pilihannya ya. Hatiku tertuju pada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Jadi di sini Deborah itu memuji orang-orang Israel yang merelakan dirinya. Jadi mereka tuh sampai mengajukan diri di sini untuk berperang bagi Tuhan. Ya, jadi di sini Deborah tuh menyatakan kebanggaannya ya kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu ya. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu ya. Jadi itu yang dikatakan Deborah untuk bersaksi. Mari bersaksi ya, seperti itu. Di tempat-tempat penimbangan air, menurut orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatan yang adil terhadap orang-orang di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang ya. Jadi itu yang dikatakan Yosua. Orang-orang Israel yang di pedusunan itu sampai maju ya. Dikatakan pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang ya, dikatakan seperti itu. Bangunlah, bangunlah Deborah. Bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suara nyanyian. Bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam ya. Di lagu itu juga dikatakan mengenai apa yang diinginkan untuk dilakukan Deborah ya. Barak jadi ayo Deborah bangun ya, nyanyikan suatu nyanyian seperti itu. Barak juga ayo bangkitlah Barak, giringlah tawananmu ya, sampai tertulis seperti itu. Dikatakan di ayat 13, lalu turunlah para bangsawan yang terluput untuk Tuhan turun baginya sebagai pahlawan ya. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah mengikuti engkau ya suku Benjamin dengan laskarmu. Dari suku Makhir turunlah para panglima. Dan dari suku Sebulon orang-orang pembawa tongkat pengerah ya. Di ayat 15 dikatakan juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Jadi lagu ini benar-benar ditulis ya semuanya. Dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Maka engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan. Di pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Jadi di sini beda ya dengan suku yang lainnya, mereka langsung berangkat. Di sini suku Ruben dikatakan banyak pertimbangan ya. Orang-orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan. Dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Aser duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya ya, dikatakan seperti itu. Di ayat 18 dikatakan tetapi suku Sebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikianlah juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang ya. Di sini suku Sebulon dipuji ya, dikatakan suku yang berani mempertaruhkan nyawanya. Di ayat 19 dikatakan raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu raja-raja Kanaan berperang dekat Ta'anak pada mata air di Megido. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka ya. Dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Sungai Kison menghanyutkan musuh, Kison sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hei jiwaku ya, dikatakan seperti itu. Ketika itu menderaplah telapak kuda, karena terpacu lagi kuda-kudanya. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Membantu Tuhan sebagai pahlawan ya. Ya di 24 dikatakan diberkatilah Yael. Yael itu yang membunuh Sisera ya. Panglima perangnya Yabin. Istri Heber orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain.
Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah ya. Jadi di sini Yael yang telah membunuh Sisera juga dipuji ya di nyanyiannya Deborah dan Barak ya. Di ayat 25 dikatakan air diminta orang itu tetapi susu diberikannya, dan dalam cawan yang indah disuguhkannya dadih ya. Tangannya diulurkannya mengambil patok, tangan kanannya mengambil tukul tukang. Ditukulnya Sisera, dihancurkannya, kepalanya diremukkan dan direbusnya, ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah dan tewas di tempat ia rebah. Di sanalah orang itu tewas digagahi. Jadi apa yang dilakukan Yael juga dinyanyikan ya, dinyanyiannya Deborah ya. Ketika Sisera datang ya untuk meminta air, Sisera sama Yael dikasih susu ya. Seperti itu dinyanyikan semuanya di sini ya. Di ayat 28 dikatakan, dari jendela ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap, mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran? Di sini juga diceritakan bagaimana ibu Sisera itu menunggu Sisera pulang. Di dalam lagu ini juga diceritakan ibu Sisera sampai bertanya-tanya mengapa keretanya tak kunjung datang, mengapa kereta-keretanya belum kedengaran, ya itu yang dikatakan. Yang paling bijak di antara dayang-dayangannya menjawab, dan ia sendiri juga membalas perkataannya itu. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya? Ya, jadi dikatakan pembantunya dari ibunya Sisera mengatakan bukankah mereka mendapatkan jarahan ya. Jadi mereka itu selama berperang dengan Israel itu mendapatkan jarahan. Dikatakan bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya. Gadis seorang 2 untuk setiap orang. Jadi jarahannya juga itu, jadi ada gadis, anak gadis itu. Setiap orang dari tentaranya Sisera itu dikasih 2 gadis ya, seperti itu. Untuk setiap orang jarahan. Gadis seorang 2 untuk setiap orang. Jarahan kain berwarna selai 2 untuk Sisera. Katakan seperti itu ya. Bagi gadis seorang 2 untuk setiap gadis seorang 2 untuk setiap orang ya, dikatakan seperti itu. Jarahan kain berwarna selai 2 untuk Sisera. Jarahan kain Sulaiman aneka warna selai 2 untuk leherku. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan ya. Jadi Deborah mengatakan demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Jadi di sini kita dikuatkan ya. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhanmu-nya besar ya. Jadi Deborah meyakini, karena itu yang sifatnya Tuhan. Segala musuh Tuhan tuh akan binasa, tetapi orang yang mengasihi Tuhan, mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lama. Jadi zamannya Deborah dan Barak ya, setelah Sisera dibunuh oleh Yael, sini katakan 40 tahun lamanya bangsa Israel itu hidup damai ya. Amin ya, kiranya kisah Deborah ini menguatkan kita ya. Dan seperti kisah-kisah lainnya, ketika bangsa Israel berbuat dosa, Allah menyerahkan kepada bangsa lain ya. Dan ketika mereka berdoa, Tuhan turun tangan ya. Dan kiranya kita juga seperti itu ya, saling menguatkan, saling dukung, saling support ya, untuk bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan ya, untuk membantu segala yang bisa kita bantu ya. Dan bila nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu dan sejahtera-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu ya saja yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya Tuhan. Biarlah setiap orang yang sakit Tuhan dari kami, Kau berikan kesembuhan apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, kiranya Kau cabut. Berikan kami semuanya pekerjaan yang daripada-Mu, yang mendatangkan hadirat-Mu, yang berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Kau, yang
cintai kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami seperti Dia mencintai Kau. Ya biarlah sebagai pasangan suami istri kami bisa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling dukung, saling support, saling bantu untuk bisa melakukan kehendak-Mu saja. Bila perkataanmu dan nubuatan-Mu tinggal tetap dalam kehidupan kami sebagai pasangan suami istri, tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami bahkan sampai generasi di mana Kau datang yang kedua kali. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah sebagai keluarga kami bisa bekerja sama untuk mempermulakanmu, menyenangkanmu, mengembalakan siapapun yang Kau titipkan dalam keluarga kami. Menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahnya sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, anak cucu yang daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Kau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja. Dan apabila di antara kami ada yang sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu. Coba jawaban doa daripada-Mu, terobosan masalah daripada-Mu, solusi masalah daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan beserta-Mu kebaikan melingkupi kami hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.